Puluhan tahun berlalu, namun aku masih saja mengingatnya. Seorang wanita yang nampak begitu sederhana di mataku. Wanita yang sering mengiringi langkahku dengan semangat. Wanita itu menganggap hidup ini terlalu sempurna untuk sebagai suatu permainan. Sebagian dari keluarga berkecukupan, aku kurang tahu bagaimana susahnya bertahan hidup di kota besar ini. Biaya sekolah yang tinggi tidak menyurutkan semangat orang tuanya untuk menyekolahkan anaknya. Padahal zaman dulu, wanita adalah makhluk yang cukup tahu tentang rumah, memasak, dan berbakti kepada suami. Namanya Lili Audi Afriani, nama yang cukup kalem. Tapi kenyataannya, Lili adalah wanita tomboy dengan segala keunikannya. Ia sering menemaniku bermain basket, bahkan sepak bola. Dia sosok yang menyenangkan. Kebiasaannya yang tidak bisa aku lupa adalah ia sangat suka menggambar kupu-kupu. Kemudian dia memberi warna yang sangat indah. Tak mau kalah, aku pun sering menggambarnya juga. Aku menggambar bunga. Ya, aku menggambar bunga. Bunga yang sederhana karena aku menggoresnya dengan pensil 2B. Dia sangat suka dengan gambarku. Bahkan, dia pernah meminta satu gambar bungaku. Aku tak tahu perasaannya terhadapku. Ia memiliki banyak teman laki-laki. Dia tidak mau ribet ketika teman-teman kami menjomblangkan. Dia tetap dalam prinsipnya yang tidak akan berpacaran. Bayangkan saja, wanita tak berhijab sebagian besar hidupnya bersama laki-laki. Berbincang tentang pacaran, munafik sekali. Tapi sebagai sahabat, aku hanya tersenyum. Perkataannya memang benar, hanya saja ia tak bisa mengoreksi diri. Ia membuatku sedikit muak melihatnya. Aku bermain dengan putriku yang aku beri nama Syakila Almira Ayuningrum. Istriku selalu tidak suka ketika aku memberikan mainan mobil-mobilan ataupun bola pada putriku. Istriku ingin kelak Kila akan menjadi wanita kalem sepertinya, wanita yang soleh. Justru ini yang membuat aku teringat kepada Lili. Di mana saat ini Lili berada? Apakah dia sudah menikah? Apakah dia juga bisa berubah menjadi wanita kalem? Jujur saja, walaupun Lili tomboy, tapi masakannya jauh lebih enak dibanding istriku. Bagaimana aku tahu? Ya, aku tahu karena dia sahabatku. Penampilan itu sangat bisa menipu, bukan? Istriku bernama Novi Arista Putri. Tentu saja aku mengenalnya sebagai pribadi yang cocok untuk jadi istriku. Novi sangat santun, pandai mengaji dan berhijab. Tunggu, sebenarnya Lili juga pandai mengaji. Lili adalah wanita yang cerdas. Ia mengerti hukum Islam. Ia terkadang memiliki perhatian yang berlebihan. Aku sangat ingat saat menderita sesak nafas ketika liburan itu. Mungkin dia terlihat cuek, tapi matanya sangat cemas menatapku. Ya Tuhan, kenapa aku sering membandingkan Lili dengan istriku? Kamu masih ingat Lili, Mas? Tegur Novi. Tidak, kataku. Kamu bohong, Mas. Aku bisa melihat caramu memperlakukan Kila anak kita. Aku tidak bermaksud untuk begitu, Novi. Tapi aku bisa melihat kerinduanmu pada Lili, Mas. Aku cemburu. Kini aku merasakan bahwa Lili pun terluka saat ia tahu aku menikah dengan Novi.
Tapi saat itu, aku tidak tahu rasanya terhadapku. Apa aku melukai hatinya? Mengapa luka ini berbalik menghujam diriku ketika tidak ada kabar tentang keberadaan Lili? Mengapa kamu tidak menemui Lili, Mas? Apa dia sudah menikah? Aku tidak tahu di mana dirinya. Kamu masih mengharapkannya, Mas? Maksud kamu apa, Nov? Mas, aku benar-benar iri pada Lili. Tiap waktu, kamu selalu memujinya. Maafkan aku, Nov. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Apa jika Lili belum menikah, Mas mau menjadikan istri kedua? Aku ikhlas, Mas. Kulihat tetes air mata di pipi istriku, ingin sekali aku menghapusnya. Novi, aku tidak ada niatan poligami. Tak apa, Mas. Aku juga tak ingin melihat kamu terus-menerus bersedih. Inikah pengorbanan seorang wanita? Apakah ia menangis saat itu? Apa ia membuang kenangan denganku? Apakah ia sangat membenci padaku? Kamu adalah wanita yang akan mendampingi hidupku, Nov. Satu-satunya wanita yang akan hidup bersamaku sampai kelak. Tidak akan terganti. Percuma, Mas, jika hatimu masih untuk Lili. Aku tak berbicara lagi. Aku tak ingin rumah tanggaku berantakan dengan hadirnya sosok Lili di otakku. Tapi mengapa Lili selalu menghantuiku? Apa Lili belum bisa melepasku? Aku membakar kupu-kupu kertas pemberian 9 tahun yang lalu. Dengan ini aku berharap aku bisa melupakannya. Kulihat istriku sibuk menyiapkan makan malam. Ada yang bisa aku bantu, sayang? Tanyaku. Iya, habisin masakanku. Aku harap Mas suka ya, kali ini aku masak sayur asem dan udang buatanku. Andai saja Lili ada, pasti dia suka sekali dengan udang. Aku tersenyum mengingatnya. Ada apa, Mas? Kok tiba-tiba tersenyum simpul seperti itu? Aku menggeleng. Enggak, aku hanya ingat sesuatu di pikirku. Aku teringat Lili. Maafkan aku, istriku.